نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلوات ربه وسلامه عليه قال تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sungguh sangat bahagia pada maghrib ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, di muka bumi rumahnya, dan kita berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani. Karenanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal saleh yang merupakan tujuan penciptaan kita oleh Allah adalah dalam mengabdikan diri kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ketaatan kita dan menerima seluruh ibadah kita. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan bersamanya nanti pada hari kiamat kelak. Pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan keimanan tanpa kesyirikan dan keyakinan tanpa keraguan. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih ke seluruh pengurus Masjid Nur Asy-Syifa yang telah menjadi sebab pertemuan kita pada malam ini, yang semoga senantiasa Allah jadikan kebaikannya dalam timbangan pahala di hari kiamat kelak. Malam ini kita akan mencoba untuk mentadaburi sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita kasih tema menuju surga bersama, yaitu surat At-Tur ayat 21. Saya minta kepada jemaah yang punya mushaf atau Al-Quran di depannya untuk membuka. Mari kita sama-sama amati ayat ini, ya, surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, At-Tur 21, silakan dibuka Al-Qurannya, mushafnya, atau ada aplikasi di handphone, silakan dibuka agar kita bisa menikmati kata per kata dari ayat ini. Pelajaran-pelajaran yang Allah berikan di dalam setiap ayat-ayat, dalam setiap kalimat pada ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Di sini disebutkan walladzina amanu. Para ulama tafsir menyebutkan siapa mereka orang beriman ini. Orang-orang yang beriman di sini adalah orang tua yang beriman. Orang tua yang beriman. Walladzina amanu,
wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Lihat kalimat setelahnya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Subhanallah. Keimanan orang tua yang ada pada mereka, ketaatan mereka, keimanan mereka kepada Allah ternyata diikuti oleh anak keturunan mereka. Wattaba'athum, siapa yang mengikuti keimanan mereka adalah dzurriyyatuhum, keturunan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Subhanallah. Lalu ketika orang tuanya beriman, kemudian keimanan orang tua ini diikuti oleh keturunan-keturunannya, adalah anak-anaknya, cucu-cucunya, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka alhaqna bihim dzurriyyatahum. Lalu kami akan sambungkan, lalu kami akan gabungkan, pertemukan antara ayah dengan anak cucunya. Di mana itu? Di mana? Di surga. Allahu Akbar. Maka kita kasih judul bersama menuju surga. Adalah sebuah kenikmatan ikhwah fillah rahimakumullah ketika berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Ada anak kita yang tinggal di mana, di Jakarta, ada yang tinggal di Dumai, ada yang tinggal di Surabaya misalnya, ada yang tinggal di Medan. Di hari-hari yang seperti ini, apalagi nanti menjelang hari raya, semuanya datang pulang kampung, adalah kegembiraan yang sangat luar biasa. Kegembiraan yang luar biasa yang dirasakan oleh orang tua, karena bisa kembali berkumpul di hari itu dengan anak dan keturunannya. Itu di dunia. Kegembiraan di dunia ini sudah kita rasakan ketika kita berkumpul bersama. Nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah kumpulkan antara kita dengan keturunan kita, antara kita dengan anak-anak kita, antara kita dengan cucu cicit kita misalnya. Karena Allah katakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga itu semua yang kalian inginkan kalian dapat. Termasuklah kita berkumpul dengan keluarga kita. Di dalam sebuah hadis disebutkan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa ketika seorang masuk ke dalam surga, yang pertama kali yang dia tanyakan kepada Allah adalah tentang orang tuanya. Mana ayah saya? Mana ibu saya? Yang kedua yang ditanyakan adalah istrinya. Mana istri saya? Yang ketiga yang ditanyakan apa? Dzurriyyatuhu, adalah keturunannya. Ini semua orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dulu bersamanya ketika di dunia, dipisahkan oleh kematian, dipisahkan oleh kematian. Mungkin ada yang dulu meninggal ayahnya atau istri, atau ibunya atau anaknya, terpisah sekian lama waktu. Setelah nanti manusia dibangkitkan Allah, lalu kemudian semuanya masuk surga, yang masuk neraka, masuk neraka. Maka kemudian ketika seseorang sudah masuk ke dalam surga, dia akan bertanya, mana orang tua saya, mana istri saya, mana anak-anak saya. Nah, kalau kita ingin bersama Bapak Ibu sekalian menuju surga Allah, maka syaratnya satu. Siapa yang tahu dari ayat ini syaratnya? Apa dia? Coba baca ayat tadi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ahsant. Inilah tiket untuk masuk menuju surga bersama itu. Apa dia? Keimanan.
Orang tua mesti beriman, anak-anak mereka mesti beriman, cucu cicit mereka mesti beriman. Inilah harganya untuk mendapatkan kembali bersama di surga adalah keimanan. Makanya keimanan itu sesuatu yang mahal. Sampai-sampai Nabi Yakub alaihi salam di saat dia sakit menjelang kematian, yang ditanyakan kepada putra-putranya adalah tentang iman ini, tentang tauhid, tentang apa yang mereka akan sembah setelah dia meninggal dunia. Begitu kekhawatiran Nabi Yakub alaihissalam. Iman adalah harga mati bagi orang beriman, sehingga wasiat Allah tabaraka wa taala, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak boleh kita mati kecuali dalam keadaan beriman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syaratnya. Kalau kita bersama menuju surga, ingin berkumpul kembali dalam surga Allah, maka syaratnya adalah keimanan. Maka orang tua mesti memperhatikan harga ini. Orang tua harus peduli dengan harga ini. Maka subhanallah, ayat ini disebutkan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin. Di sini ada sebuah pelajaran. Kalau kita amati bahwa kata-kata iman itu dinakirahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa kita mesti beriman. Adapun prestasi keimanannya boleh berbeda. Jelas ya? Yang penting dia beriman. Adapun kehebatan, kelebihan keimanan masing-masing bisa berbeda. Yang ini mungkin ahlus siyam, yang mungkin ini adalah ahlus sadaqah. Keimanan bisa berbeda. Prestasi keimanan bisa bermacam-macam. Yang ini mungkin ahlus salah, yang ini ahlus siyam, yang ini ahlus sadaqah. Bermacam-macam. Maka tumbuhkan keimanan ini dalam diri kita dan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua mesti menjaga. Sebagai orang tua harus berusaha. Bahkan yang selama ini yang kita tahu bahwa anak yang bisa mengangkat derajat orang tua. Tetapi pada ayat ini kata para ulama, ini adalah ayat yang berbicara tentang kesolehan orang tua. Ternyata bukan anak yang soleh saja yang bisa mengangkat seorang anak. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, wa innar rajula la yurfa' darajatuhu lil 'abd wa innar rajula la yurfa' darajatuhu fil jannah. Seorang laki-laki diangkat derajatnya oleh Allah di dalam surga sampai dia berkata kepada Allah, anna li hadza, dari mana amal ini? Saya mengingat tidak banyak kebaikan yang saya lakukan. Tidak banyak amal soleh yang bisa dikerjakan ketika, tetapi apa ini semua Allah angkat derajat saya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala jawabannya, Pak? Apa jawaban kepada sang ayah yang bertanya ini? Waladuka astaghfirullah. Ini adalah akibat, adalah manfaat dari istighfar yang diucapkan oleh anakmu ketika di dunia. Bayangkan. Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan. Tapi ternyata ikhwafillah rahimakumullah, bukan hanya anak yang bisa mengangkat derajat orang tua, tetapi ayat ini kata para ulama disebutkan oleh mereka bahwa ayat ini berbicara tentang kesolehan orang tua. Makanya ada sebuah pembahasan penting dalam pendidikan keluarga itu, salahul abna bisalahil aba. Kesolehan anak sangat tergantung dengan kesolehan orang tua. Jangan tuntut anak menjadi anak yang baik, yang saleh, yang hafidh Al-Quran, dan ini dan itu. Tapi orang tua tidak bergerak untuk memperbaiki diri. Maka di sini letaknya ayat ini. Ternyata orang tua itu akan digabungkan bersama anak cucu cicitnya. Nah, yang menariknya apa ikhwafillah? Ketika orang tua sudah dimasukkan ke dalam surga,
Berapa pintu surga? 8. Katakan ayah berada pada tingkat yang paling level yang paling tinggi. Anak-anaknya karena amal-amalannya tidak seperti ayahnya, ternyata tingkatannya paling rendah, tingkatan surga. Maka ketika seorang ayah bertanya, mana anak-anak saya? Maka disitulah Allah katakan, alhaqna bihim zurriyatahum, kami angkat anak mereka yang berada di level bawah, kami gabungkan mereka dengan orang tua yang di level atas. Bayangkan. Hebatnya di sini Allah katakan, ma wa ma alatnahum min amali min syai'. Kami tidak akan kurangkan sedikit pun pahala mereka. Bayangkan itu. Allah berikan anugerah untuk berkumpul bersama di surga tanpa Allah kurangi sedikit pun dari amal-amal soleh mereka. Bayangkan. Ini nikmat, Pak. Makanya subhanallah ayat ini kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak lihat dari ayat 17, silakan buka mushafnya. Ayat 17 Allah Subhanahu wa taala memulai dengan innal muttaqina fi jannati wa na'im. Nampak ayatnya 17 itu? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Oke. Setelah itu, apa saja nikmat-nikmat surga itu? Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Diberikan sebuah nikmat. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minum dengan apa yang mereka sukai. Muttaqi'ina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bi'urin 'ain. Mereka berada di atas dipan-dipan, ranjang-ranjang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nikahkan mereka dengan bidadari. Barulah ayat yang ke-21, kemudian ayat yang ke-22, ayat yang ke-23. Itu semuanya bercerita tentang kenikmatan surga. Dan di antara kenikmatan surga yang paling indah apa dia? Berkumpul kembali bersama. Ibu-ibu yang suka masak rendang, masak ini dan itu. Ada di antara anak ibu yang tidak hadir ketika makan makanan kesukaan anaknya. Bagaimana perasaan ibu? Kurang sempurna ya. Walaupun ibu sudah masak dengan masakan yang terbaiknya. Anak-anak yang ada di dekat-dekat rumahnya, yang dekat kampungnya pulang. Tapi ada satu anak yang tidak hadir di hari itu. Belum sempurna rasanya hari itu kebahagiaannya. Begitu juga di surga. Di antara sekian banyak kenikmatan surga, makanan, buah, minuman, ranjang-ranjang yang indah, kenikmatan apa saja ada, bidadari dan seterusnya. Tidak sempurna kenikmatan itu kalau belum bertemu dengan keluarganya. Makanya bicara tentang keluarga bukan hanya di dunia, ikhwafillah. Karenanya kita mempersiapkan keluarga ini sebaik-baiknya. Bicara keluarga ada kaitannya kehidupan setelah di dunia ini. Ingat ketika seseorang meninggal dunia, ketika lulus pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, lulus, lalu kemudian ditunjukkan kepadanya surga yang menjadi tempatnya, dilapangkan kuburan seluas mata memandang, diberikan aroma dari surga Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan seorang hamba yang beriman ini? Siapa yang tahu jemaah sekalian? Apa permintaannya? Ya Allah, apa permintaannya? Balik ke dunia. Permintaannya agar Allah segerakan hari kiamat. Ketika pertanyaan tadi lulus, bisa menjawab oleh amal-amal bukan lisan kita hari ini, maka dia meminta kepada Allah aqimis sa'ah, tegakkan hari kiamat. Kenapa? Dia akan kabari kepada keluarganya. Bayangkan. Maka itu ikhwafirakumullah, kita ini ya bersama di dunia, berkumpul di dunia, kita berharap juga kita berkumpul di
di akhirat kelak bersama. Tiket untuk mendapatkan kebersamaan di akhirat adalah keimanan. Keimanan. Karena Nabi mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Adapun prestasi keimanan boleh berbeda-beda. Artinya yang saya katakan tadi, boleh yang anak pertama mungkin dia orang ahli ilmu. Dia berjuang dengan ilmu, mengajarkan ilmu. Yang kedua, dia mungkin ahli sedekah dengan kekayaan yang Allah titipkan. Dia berbuat baik melalui harta yang Allah berikan. Yang ketiga, mungkin ahli siyam, Masya Allah, siyamnya tidak pernah tinggal. Berbagai macam. Ini yang ada. Lakukan prestasi-prestasi kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan. Yang penting semuanya itu dalam bingkai keimanan. Jelas? Maka itu khafilakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan tentang kenikmatan orang-orang beriman, yaitu berkumpul kembali bersama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat 23 dalam surah Ar-Ra'd, Allah katakan Jannatu Aden yadkhulunaha, surga Aden yang mereka masuki. Siapa yang memasuki surga Aden? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dimasuki oleh orang-orang saleh dari orang tua mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dan dari keturunan-keturunan mereka. Coba lihat, yang bisa memasuki surga Aden adalah mereka orang tua yang saleh. Bayangkan, keturunan-keturunan yang saleh, pasangan-pasangan yang saleh. Itulah mereka-mereka yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bina keluarga kita. Apalagi bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan bulan Ramadan untuk membina keluarga ini dengan penuh keimanan. Dasarkan ibadah kita dengan iman dan ihtisab kepada Allah. Ekspresikan kegembiraan kita dengan semangat beribadah. Orang beriman mestilah gembira menyambut Ramadan. Tapi kegembiraan orang beriman, dia tidak akan memulai ibadah mulia ini dengan maksiat. Tidak akan memulai ibadah puasa ini dengan kemungkaran. Tidak akan memulai ibadah yang mulia ini dengan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan diri saya dan seluruh keluarga muslim yang berada di sekitar ini. Ingat, di Kampar ini punya kebiasaan menjelang menyambut Ramadan. Ingat, ini ibadah mulia. Kawal putra-putri kita atau kita sendiri sebagai hamba Allah, jangan ikut-ikut melakukan sebuah tradisi yang bercampur dengan dosa dan maksiat. Mesti kita hindari. Bukan begitu orang beriman menyambut bulan mulia ini. Karena di situ banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, bercampur baur laki-laki dan perempuan, hanyut-hanyut di sungai bersama-sama naik ini dan itu. Ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang beriman, bagi seorang wanita yang memiliki rasa malu di hatinya, orang tua yang tidak menginginkan putra-putrinya ikut dengan acara-acara yang dicampurkan dengan kemungkaran. Tidak, ini ibadah. Ekspresikan kegembiraan kita dengan berazam untuk melakukan kebaikan. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 Allah katakan tadi, Jannatu Aden yadkhuluna wa man salah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yang akan masuk ke surga Aden adalah orang-orang tua mereka yang saleh, pasangan-pasangan mereka yang saleh, anak-anak keturunan mereka yang saleh. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat Allah akan masuk ke pintu-pintu surga. Bayangkan, Pak. Apa yang mereka katakan? Salamun alaikum. Kesejahteraan bagi kalian orang tua yang beriman. Kesejahteraan bagi kalian keluarga-keluarga yang beriman. Orang tua yang beriman.
Apa doa malaikat adalah doa keselamatan. Kenapa didoakan keselamatan oleh malaikat? Bima sabartum, karena kalian dulu di dunia bersabar. Bersabar dengan apa? Bersabar dengan ketaatan kepada Allah. Bersabar karena mendidik anak-anak dengan penuh keimanan. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, mendidik anak ini butuh kesabaran yang ekstra, dan itu pun disebutkan oleh malaikat nanti dia dalam surga. Salamun alaikum, kata malaikat. Diucapkan doa keselamatan ke kita orang-orang beriman ketika masuk surga. Bima sabartum, karena para ibu-ibu sabar menunggui anaknya untuk merajaah Al-Quran. Ibu-ibu sabar duduk dengan anak-anaknya untuk mendengarkan setoran Al-Quran. Ibu-ibu sabar mengawal anak-anaknya untuk belajar. Para ayah juga demikian, sabar di dalam mencari nafkah yang halal. Sabar di dalam kelelahan, keletihan itu tetap saja mengawal anak-anaknya tentang adab dan iman. Kesabaran kita semua ini akan menjadi alasan malaikat akan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Di zaman yang penuh fitnah ini, Bapak Ibu tetap istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas akidah yang sahihah. Di saat semua orang sudah hanyut dengan kemaksiatan, dengan dosa, dengan perkara-perkara yang menyimpang dari agama ini, tapi Bapak Ibu sekalian terus belajar, duduk dalam majelis ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, terus mendakwahkan kebaikan pada putra-putrinya, bersabar mengawal anak-anaknya mau sholat, bersabar untuk mendampingi putra-putrinya belajar agama, bersabar berpisah sementara dengan anaknya ketika masuk ke pesantren. Itu semua akan ada buah manis. Makanya bahasa kita akan indah pada masanya, akan terasa indah pada waktunya. Kapan kalimat itu kita dapatkan? Ketika semua kita sudah masuk ke dalam surga dan kalimat itu diucapkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, dan surga sebaik-baik tempat kalian untuk kembali. Bayangkan. Maka itu ikhwanillakumullah, kita sekali lagi untuk mendapatkan tiket mahal itu adalah perlu kita mengemburkan keimanan di dalam mengawal putra-putri kita dan kita juga sekalian. Keimanan harga mati. Tidak boleh kita berpisah ya dalam kehidupan kita ini, melainkan dada di dalam iman di dalam dada kita. Begitupun pesan-pesan ini disampaikan ke putra-putri kita. Panggil anak-anak kita. Nah, andaikan ayah nanti telah tiada, maka kamu harus menjadi mukmin, menjadi muslim apapun yang terjadi, nak. Apapun yang terjadi. Bahwa tidak boleh kita ini menjadi orang yang takut mati karena kita diancam oleh ini dan bulan. Kalau kemudian kita keluar dari Islam, tidak. Harga mati. Lihatlah, sampaikan kisahnya Bilal, bagaimana dia mempertahankan imannya. Bagaimana Ammar bin Yasir, dia meninggal dalam keadaan disiksa, mempertahankan keimanannya adalah sebuah kemuliaan. Hidup hanya sekali. Yang penting bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita. Apakah kita ingin mengakhiri dengan kemuliaan atau dengan kehinaan? Sampaikan kalimat ini kepada putra-putri kita. Lihat Yakub alaihissalam sudah sampaikan tadi. Yakub dipanggilnya anak-anaknya, seorang nabi, Pak. Seorang nabi, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah saya meninggal dunia, nak? Bayangkan. Pertanyaannya, Bu, apa yang kalian sembah, nak, setelah ayah meninggal dunia? Itu Yakub alaihissalam. Kalimat anak-anaknya ini membuat Yakub bahagia. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Bahagia Yakub alaihissalam. Ya, yang kami sembah adalah Tuhan ayah, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Ishak dan Yakub. Semua. Kami akan sembah Tuhan yang esa ayah dan kami akan berserah diri kepadanya. Membahagiakan hati. Ini kalimat mesti kita
kokohkan akarnya pada putra putri kita. Kemanapun kamu pergi nak, di belah dunia manapun kamu hidup nak, apapun profesi dan pekerjaanmu nak, maka jangan pernah tinggalkan keimanan dalam dirimu. Jangan kamu larut seperti garam larut dalam air. Jangan mudah kamu hanyut dalam kebiasaan orang. Pesan-pesan ini mesti kita sampaikan. Kenapa? Lihatlah betapa berpengaruhnya pesan Yakub kepada Yusuf alaihissalam. Berpengaruh. Yusuf di saat ujian berat, ujian Yusuf alaihissalam kita tahu semua, dihadapkan kepada seorang wanita yang cantik, kaya raya, dan punya posisi, digoda. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf pun tergoda karena Yusuf adalah laki-laki yang normal. Coba awak digoda cina itu, tergoda. Allah sebutkan dalam firman-Nya, walau ar'a burhana rabbih, kalaulah bukan karena Yusuf melihat burhan Rabbnya, maka Yusuf hanyut di dalam kemaksiatan. Maka di antara makna burhan yang disebutkan para ulama adalah di mana Yusuf tiba-tiba teringat dengan wajah ayahnya, dan bahkan Allah tampakkan wajah ayahnya itu kepada Yusuf alaihissalam dalam keadaan marah kepada Yusuf. Yusuf, kamu anak baik dan keluarga orang baik, tidak boleh kamu melakukan itu. Ini adalah menjadi benteng bagi anak ketika nasihat-nasihat itu disampaikan kepada anak. Tapi kalau anak tak pernah mendengarkan nasihat dari bapaknya, tak pernah mendengarkan nasihat dari ibunya, apa yang bisa membentengi dia setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalimat-kalimat itu tidak ada. Maka disinilah perlu kita membangun dialog iman dengan anak-anak kita. Untuk menumbuhkan keimanan itu, untuk menggemburkan keimanan itu, harus didialogkan kepada putra-putri kita. Bicara tentang keimanan, bicara tentang surga, bicara tentang pahala, bicara tentang balasan-balasan Allah di dalam surga. Ini bagaimana kita bisa menjadikan keluarga yang dirindukan surga, sementara kita sendiri tidak pernah bicara tentang surga? Adakah orang yang akan rindu kepada sesuatu tapi pembahasannya tidak pernah dia ucapkan? Tidak mungkin. Sesuatu itu akan kita sukai, akan kita rindukan, akan kita cari sungguh-sungguh kalau kita tahu barangnya berharga, kalau kita tahu sesuatu itu bernilai. Iya kan? Ini surga tidak pernah dibicarakan dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana surga, tentang kenikmatannya, apa amalan yang bisa dengan amalan itu kemudian Allah memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam surga. Tidak pernah dibicarakan. Tidak tahu tentang sifat-sifat surga. Makanya sampaikan di antara syarat mutlak untuk bisa masuk surga adalah beriman. Ini syaratnya. Maka kalau kita ingin menuju surga bersama, maka keimanan itu mutlak. Keimanan mutlak. Adapun prestasi-prestasi yang boleh berbeda-beda. Ini ahli sedekah, ini ahli siyam, ini ahli salah, ini ahli ilmu dan sebagainya. Ini mujahid, ini ahli Quran. Silakan. Maka sekali lagi katakan, pesan-pesan Al-Quran ini agar kita dialogkan kepada putra-putri kita. Di manakan kamu berada, nak? Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, jangan pernah kau tinggalkan iman dari dadamu. Sekalipun ancamannya adalah kematian, pertahankan iman di dadamu. Kalau kita ingin kembali bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah ayat yang berbicara tentang keutamaan dan anugerah kasih sayang Allah, yang mana Allah kumpulkan orang dengan kekasihnya nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
di mana Allah Subhanahu wa taala Allah kumpulkan kita dan anak keturunan kita bersama orang-orang yang kita cintai. Ada sebuah kisah yang sangat indah tentang visi surga ini. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa dalam kehidupan para sahabat. Karena seringnya pembicaraan tentang surga, karena seringnya pembicaraan tentang iman, maka tertanamlah dalam keluarga ini tentang visi surgawi. Tertanamlah pada diri-diri mereka itu, ayah, anak, semua anggota keluarga itu tertanam. Yang mereka cari adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah kisah yang terjadi pada saat perang Badar. Ya. Sa'ad ibn Khaythamah. Itu Sa'ad adalah anaknya, Khaythamah adalah ayahnya. Ketika perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada seluruh kaum muslimin yang punya laki-laki dalam rumahnya 2, maka yang satu tinggal, yang satu berangkat. Akhirnya saat sang anak pengen berangkat ikut jihad, adapun ayah juga pengen ikut berjihad. Anak nggak mau kalah, ayah apalagi tak mau kalah. Akhirnya mereka melakukan pengundian. Sepakat mereka berdua diundi. Setelah diundi, keluarlah nama sang anak. Maka apa kata anak? Ya, saya yang berangkat. Ayah yang jaga ibu dan adik-adik. Kata ayah, jangan. Ayah yang berangkat. Tolong berikan ini kepada ayah. Tidak ayah. Sampai mereka begitu. Saya yang harus berangkat. Yang menjadi pelajaran kita lihat kalimat saat ini. Apa kata Sa'ad? Innahal jannah, wahai ayah, karena yang akan menunggu itu adalah surga. Surga, wahai ayah, yang akan menunggu itu surga. Andaikan itu bukan surga, la asartuka bih. Andaikan itu bukan surga, wahai ayah, pasti aku dahulukan ayah. Bayangkan, Pak. Ini kalimat dari seorang anak yang tertanam pada dirinya visi tentang surga. Bagaimana mungkin anak mau mengalah karena di sana ada surga? Coba Pak, bayangkan. Kalau bukan karena surga ayah, pasti aku berikan ini kepada ayah. Karena itu surga yang menunggu, maka saya minta bawa ini untuk saya. Akhirnya ayah mengalah, anak berangkat berjihad. Dengan izin Allah, sang anak menemui syahidnya di perang Badar. Akhirnya sang ayah bermimpi, sang anak mengajak untuk masuk surga. Tak lama kemudian, setelah berselang 1 tahun kemudian, terjadilah perang Uhud. Maka ayah pun bergegas datang ke Nabi untuk minta izin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di perang Uhud, sang ayah pun menemui syahidnya fisabilillah. Allahu Akbar. Begini Pak, bangun visi surga dalam rumah tangga kita. Bangun visi surga agar kita bisa menuju surga bersama. Bangun visi surga ini. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah mendialogkan tentang keimanan itu sendiri. Bicara tentang iman, bicara tentang hal yang Allah sukai dan Allah cintai. Karena iman itu berapa cabang? Iman itu banyak cabangnya Pak. Maka koreksilah. Mana di antara cabang-cabang iman yang belum kita lakukan bersama? Cabang iman itu banyak. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Dan kitab ini sangat besar, diringkas oleh Imam Al-Qazwini. Nama kitabnya Mukhtasar Syu'abul Iman. Ini sudah diterjemahkan. Beli buku ini, lihat cabang-cabang iman yang ditulis oleh mereka dalam kitab itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Checklist.
1, 2, 3. Mana yang sudah, pertahankan. Mana yang belum, lakukan minimal 1 kali dalam kehidupan kita. Dan begitu kita harus meniru bagaimana para as-salafus saleh kita dalam semangat beramal. Mana kebaikan yang belum, mana yang sudah, mana yang belum. Maka lakukan itu dalam kehidupan kita. Maka gemburkan keimanan. Ajak anak-anak kita dalam majlis ilmu. Ajak diri kita untuk bersemangat terus, keluarga kita untuk hadir dalam belajar ilmu. Itu caranya untuk mendapatkan keimanan. Karenanya iman itu, kata para ulama, yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'at, bertambahnya iman dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengawal iman ini adalah ilmu. Yang bisa menggerakkan iman kita adalah ilmu. Karena ilmu itu akan terus mengawal kebaikan-kebaikan kita. Belajarlah terus, Pak. Belajar agama dengan sempurna. Belajar Islam dengan dalil. Belajar agama sesuai dengan pemahaman para as-sahabatul kiram, para tabi'in dan tabi'in. Belajar agama ini, kalau benar kita mendapatkan dari sumber yang benar, maka insya Allah hidup kita akan terarah. Akidah kita akan kokoh, keimanan kita akan kuat, dan apapun yang kita lewati dalam kehidupan dunia ini, kita akan menyadari bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan patut untuk kita syukuri bersama. Dalam surat At-Tur 21 ini, maka banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama, bahwa keimanan adalah syarat mutlak untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keimanan orang tua itu akan sangat bermanfaat bagi anak dan keturunannya. Yang ketiga, bahwa anak-anak yang beriman, yang mengikuti keimanan, jejak keimanan orang tuanya, itu akan diangkat Allah Subhanahu wa taala derajat mereka sesuai dengan tingkat orang tuanya. Yang keempat, kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap kesolehan anak-anaknya. Maka ini perlu kita belajar. Kesolehan orang tua, saya teringat dengan sebuah kisah seorang Sa'id ibnu Jubair kalau tidak salah. Dia sholat panjang dalam sholatnya sampai anaknya mengatakan, wahai ayah, kenapa ayah lama kali sholatnya? Apa kata dia? Wahai putraku, setiap kali aku melihat dirimu, maka ayah ingin panjangkan sholat ayah, berharap ibadah sholat yang ayah lakukan ini bisa memperbaiki dirimu. Bayangkan, dengan ibadah-ibadah itu, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, harapannya anak-anak kita bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gimana nih? Azan dulu ya. Baik, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah Akbar. La ilaha illallah Allah salat Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwa surat At-Tur ayat 21 ini adalah ayat yang berbicara tentang kenikmatan surga. Di antara kenikmatan surga itu adalah Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Maka tidak hanya anak yang bisa mengangkat kedudukan orang tua di sisi Allah di dalam surga, tapi ayah pun, orang tua pun bisa mengangkat kedudukan anak ya di dalam surga dengan kesolehan-kesolehannya, dengan keimanan ketakwaannya. Maka teruslah kita, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, untuk memperbaiki diri kita, berbenah dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Jangan kita mengulang kembali kehidupan-kehidupan yang jauh dari agama, kita tinggalkan. Maka inilah yang harus kita lakukan di sisa usia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita jalan-jalan ini untuk kita. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi dari pahala-pahala orang tuanya. Walaupun diangkat oleh Allah anaknya, digabungkan bersamanya, Allah tidak angkat. Allah tidak akan kurangi pahala orang tua yang telah ia kerjakan. Nah, itu yang menjadi nilai bagi kita bersama adalah keimanan itu sendiri. Maka tanamkan visi surgawi dalam rumah tangga kita. Ajak anak-anak kita mendialogkan tentang surga, mendialogkan tentang bagaimana jalan-jalan untuk menuju surga. Maka inilah yang harus kita selalu bicarakan. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, saya ingin melengkapi pembahasan ini dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita di antara keutamaan anak-anak yang saleh ini. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Jika kita meninggal dunia, terputuslah seluruh kebaikan kita. Sudah, tidak ada lagi yang kita punya, Pak, kecuali 3 hal ini. Yang pertama adalah sadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah ini adalah harta yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita beli tanah-tanah, kita wakafkan. Ada tanah yang kosong, kita bangun di atasnya masjid kita wakafkan. Kita punya uang bikin lembaga pendidikan ini kita wakafkan. Apapun kebaikan yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, selama tempat itu dimanfaatkan untuk kebaikan, selama itu pahala itu mengalir. Air, masjid, musalla, pondok pesantren, atau masyarakat, mereka tidak punya sumber air. Lalu kemudian kita yang biayai, kita wakafkan harta kita untuk dimanfaatkan oleh orang banyak, itu akan mengalir. Mushaf kita beli, kita taruh, dibaca orang, kita dapatkan. Atau sungai yang kita alirkan, sungai ini sudah mati, kita alirkan sehingga orang mendapatkan air di situ dan kemudian orang menikmatinya. Nah, semua itu adalah amalan-amalan yang akan bisa menolong kita setelah kita meninggal dunia. Sadaqatin jariyah. Nah, wakaf ini bukan hanya sekadar tanah pekuburan ya, Pak. Banyak bab, banyak. Ya, kita ini kan seringnya tanah kuburan. Silakan. Tapi yang lain juga ada ruang untuk bisa kita wakafkan. Bila khusus tentang masjid, tentang lembaga pendidikan, itu sangat utama sekali untuk kita wakafkan harta kita. Maka periksalah
dari diri kita masing-masing, dari sekian usia yang sudah kita lewati. Sudah berapakah harta kita yang kita dapatkan dari usaha yang Allah kita kerjakan, Allah titipkan kepada kita? Sudah berapa harta kita yang sudah kita tanam di Allah Subhanahu wa taala? Kalau dahulu orang bilang harta tidak bisa dibawa mati, sekarang kita katakan harta bisa dibawa mati dengan cara kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu yang mengalir. Harta itu yang akan terus memberikan manfaat. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita amalkan, kita ajarkan. Ilmu yang kita amalkan, kita ajarkan. Di antara ilmu yang paling mulia, bahkan Nabi menyebutkan adalah guru Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Seluruh guru terbaik, tapi di antara yang terbaik adalah guru Al-Quran. Seluruh orang tua hebat, tapi orang tua yang bersabar mendidik anak sampai dia menjadi ahli Al-Quran, dialah paling terhebat. Karena nanti Allah pasangkan mahkota kemuliaan di hari kiamat. Semua orang tua berjuang, tapi perjuangan orang tua yang menjadikan anaknya bersabar, berjuang, membiayai dan bersabar untuk mengawal anak-anak sehingga dia menjadi ahlul Quran, dipasangkan mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bulan baik, tapi Allah pilih satu bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Ramadan, di saat diturunkannya Al-Quranul Karim. Seluruh para nabi adalah orang-orang pilihan, orang-orang baik, orang-orang mulia. Tapi nabi yang diturunkan padanya Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia. Dan seluruh malaikat adalah makhluk mulia, suci dan taat. Tapi malaikat yang membawa Al-Quran untuk diturunkan kepada sang nabinya yang mulia dipilih dengan menjadi Sayyidul Malaikah. Maka ikhwafillah, apapun yang terkait dengan Al-Quran pasti mulia. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Mulai dari malaikat, mulai dari nabi, mulai dari bulan, sampai orang tua, sampai guru. Semuanya orang-orang yang berkaitan dengan hal ini telah dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah angkat dengan Alkitab Al-Quran ini beberapa kaum, dan Allah hinakan beberapa kaum. Bayangkan, kalau keluarga ini ingin mulia, anak-anak kita ingin mulia, maka akrabkan mereka dengan, didik mereka dengan pendidikan Al-Quran. Motivasi mereka dan terus minta kepada Allah agar anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Dan yang ketiga adalah walidin salihin yad'ulah. Inilah aset termahal kita, Pak. Aset termahal kita adalah anak kita. Maka didik mereka dengan pendidikan iman. Kenalkan mereka kepada Rabbnya. Kenalkan mereka kepada Nabinya, kepada Islam. Kenalkan mereka kepada syariat yang mulia ini. Berbahagialah nanti ketika Anda meninggal dunia. Di saat Anda meninggal dunia, anak tahu siapa Rabbnya, apa kewajibannya. Anak tahu siapa nabinya dan mengenal sunnah-sunnah nabinya. Anak ini tahu dengan Al-Quranul Karim dan mengamalkannya. Berbahagialah orang tua ketika meninggal dunia. Di saat dia meninggal dunia, anaknya sudah tahu kiblatnya, tahu rukuk dan sujud kepada sang penciptanya. Ini kebahagiaan. Walaupun mungkin bapak ibu tidak meninggalkan banyak harta kepada mereka,
Tapi bapak ibu meninggalkan iman, meninggalkan ketakwaan pada diri mereka, itulah sebaik-baik warisan yang ditinggalkan untuk mereka. Kalau harta pak bisa berkelahi orang, tapi kalau iman itu yang akan bisa menyelamatkan orang. Kalau jabatan ditinggalkan bisa orang ya hina dengan jabatan, tapi kalau keimanan tidak akan pernah orang hina, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan akhiri dengan sebuah kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang pemimpin yang adil, yang zuhud, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang kepemimpinan tidak lama, sekitar 2 tahun lebih. Tapi hasilnya orang-orang di sudut kota tidak terdapat yang berhak untuk menerima zakat. Semua orang-orang yang semuanya sejahtera. Tapi apakah Umar bin Abdul Aziz dengan jabatannya, dengan kekuasaannya dia menjadi orang yang paling mewah? Tidak. Dia orang yang paling berpoya-poya? Tidak. Apakah orang yang memiliki fasilitas yang lengkap? Tidak. Dia takut kepada Allah, bahkan dia tidak berani menggunakan fasilitas-fasilitas ya kekuasaannya untuk digunakan untuk pribadi. Sehingga satu ketika di saat beliau sakit menjelang kematian, salah seorang dari penjaga Baitul Mal mengatakan kepada beliau, "Wahai Umar, wasiatkanlah kepadaku dan kepada orang-orang yang semisalku agar ada orang yang mengurusi putra-putrimu nanti." Karena anaknya banyak pak, 11 orang. Di saat mendengarkan kalimat itu, Umar minta didudukkan. Dudukkan saya. Lalu dia mengatakan terima kasih atas masukannya. Lalu dia mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin," kata beliau. Sesungguhnya pelindungku, penjagaku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quranul Karim, dan Allah yang akan menjaga dan mengurusi urusan orang-orang saleh. Bayangkan, adakah urusan yang tidak selesai kalau Allah sudah urus? Tidak ada urusan yang tidak akan selesai. Urusan akan clear kalau Allah sudah mengurus urusan hamba-hambanya yang saleh. Kata Umar bin Abdul Aziz, saya memang tidak meninggalkan harta bagi anak-anak saya, tapi saya tinggalkan keimanan. Kalau saya tinggalkan harta tanpa keimanan, saya adalah orang yang pertama kali merusak anak saya. Tapi kalau saya tinggalkan keimanan tanpa harta, dia yang akan mengurus hartanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keyakinan Umar bin Abdul Aziz mendidik putra-putrinya. Akhirnya setelah dia meninggal dunia, anak-anak beliau tercatat dengan 1 dinar bagi 1 orang laki-laki dan 1/2 dinar bagi anak perempuannya, hanya warisan bagi seorang presiden. Hanya warisan satu dinar untuk perempuan, 2 dinar untuk laki-laki. Afwan ya. 2 dinar untuk laki-laki, 1 dinar untuk anak perempuannya. Karena 2:1. Tapi dari harta yang telah ia tinggalkan itu, Pak, ada di antara putra-putra beliau yang mewakafkan kuda perang sebanyak 200 ekor kuda perang. Berawal dari cuma 2 dinar. Bayang keberkahan harta dari sang ayah yang bertakwa, keberkahan anak dari keimanan yang ditinggalkan ayahnya. Jadi kalau kita beriman, anak kita beriman, meninggal dunia kita, Allah yang mengurus kehidupan ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satupun manusia yang ada di muka bumi, bahkan makhluk melata manapun, pasti telah Allah berikan rezekinya.
Ingat, anak terlahir dengan rezekinya masing-masing. Anak hidup dengan membawa rezekinya masing-masing. Jangan khawatir, anak tidak akan makan rezeki kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan ya, nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kami yang kasih kalian rezeki dan anak-anak kalian. Ini akidah, ini keyakinan. Jadi kita harus yakin anak itu ada rezekinya masing-masing. Dia membawa rezekinya, hidup dengan membawa rezekinya masing-masing. Kita dengan rezeki kita. Anak tidak akan mengambil rezeki kita. Tapi rezeki anak Allah titipkan melalui kita orang tua. Maka jangan sampai membunuh anak karena takut miskin, takut ini dan itu. Ya, jangan takut ya bakhil karena anaknya banyak ini dan itu. Ada kesempatan berinfak misalnya karena anaknya ini dan itu, akhirnya kita tidak mau berinfak. Makanya tahu enggak kapan sedekah terbaik itu? Siapa yang tahu? Bukan waktu, maksudnya sedekah yang terbaik itu apa? Wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Sedekah yang terbaik itu waktu Anda sehat dan Anda takut fakir dan Anda berharap kaya. Tapi kita tetap keluarkan harta kita. Itulah sedekah yang terbaik. Di saat kita butuh, di saat kita sehat, di saat kita pengen harta itu, dan di saat kita takut kita miskin, fakir, di saat itu kita kasihkan. Itulah di antara sedekah yang terbaik. Maka ikhwafillah, kisah Umar bin Abdul Aziz tadi menjadi inspirasi bagi kita bersama. Agar yang menjadi fokus kita bukan hanya pendidikan akal saja. Bukan yang menjadi perhatian kita hanya perkembangan fisik saja. Anak sehat itu kan kuat, tapi iman tidak ada. Gimana? Apa kita harapkan nanti dari mereka? Ya kan? Ahli ini, ahli itu, pandai ini dan pandai itu, tapi imannya kering. Salat tidak, yang perempuan berjilbab tidak. Untuk mencari dunia hebatnya bukan main, tapi untuk kehidupan akhiratnya tidak pernah diperhatikan. Maka para ulama mengatakan al-ama fid dini zulmah. Orang yang hanya pintar mencari dunia tapi buta dalam agama adalah kegelapan. Tercela di dalam Islam ini orang hanya pintar mencari uang tapi tidak pandai di dalam agamanya. Tercela dalam agama Islam. Al-ama fi din zulmah. Buta dalam agama ini adalah kegelapan. Gelap dunia dan gelap akhirat. Maka kita harus pandai untuk mencari kehidupan dunia kita, apalagi untuk mencari kehidupan setelah kehidupan dunia kita. Semoga inspirasi dari kisah Umar ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Menjadi orang tua yang selalu menanamkan, menggemburkan, menyuburkan keimanan di hati putra-putrinya. Inilah syarat mutlak untuk bisa kita menuju surga bersama. Di dunia kita bersama, di akhirat di surga kita kembali bersama insyaallah ta'ala. Karena di antara kenikmatan surga itu adalah kita duduk bersama keluarga kita kembali. Disinilah orang-orang beriman akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara ketika kita duduk bersama keluarga orang-orang kita cintai. Wallahu ta'ala alim shawab. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah ridai. Allah kumpulkan kita dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat
TV Sunnah, belajar agama baru alim.